Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salih. La tatawaqqaf an kaunika rajulan salihan. Jangan berhenti menjadi orang baik. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Henry. Sekarang Pak Henry sedang berada di kampung Pak Henry. Di sini banyak sekali budidaya ikan hias. Tapi kita tidak akan membahas masalah ikan hias. Pak Henry akan membahas tentang Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang dijadikan pegangan hidup dalam kehidupan bernegara. Lantas, apakah kita sudah menjalankan Pancasila? Apa saja yang harus kita lakukan? Perbuatan-perbuatan apa saja yang harus kita lakukan yang sesuai dengan Pancasila? Kali ini, Pak Henry akan membahas tentang pengamalan Pancasila. Sebelum kita lanjut, kita tengok dulu kolam ikan hias yang ada di sini. Yuk! Sila yang pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Apa perbuatan yang sesuai dengan sila yang pertama? Sesuai dengan bunyinya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, contoh yang pertama, bersyukur. Sikap bersyukur adalah salah satu pengamalan Pancasila yang pertama. Bersyukur tidak hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan perbuatan. Contohnya apa? Menjaga kesehatan tubuh. Dengan berolahraga, makan makanan yang sehat, itu juga salah satu bukti bahwa kita bersyukur terhadap apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, membaca doa sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas. Yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Juga kita sebagai umat beragama, kita tidak boleh melecehkan atau merendahkan kepercayaan orang lain atau kepercayaan agama lain. Sebelum kita lanjut ke pengamalan Pancasila yang kedua, Pak Henry mau ajak kalian untuk melihat tambak ikan yang ada di kampung ini. Ada di danau, tempatnya keren, pokoknya seru banget. Yuk! Nah, sekarang kita udah sampai di tambak ikan Desa Parigi Mekar. Lihat, cukup luas kan danaunya. Di sini ada berbagai macam ikan hias. Baik, kita lanjut ke pembahasan tentang Pancasila. Pancasila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Lantas, pengamalan apa yang sesuai dengan Pancasila? Yang pertama, menjalankan kewajiban. Yang kedua, memiliki rasa empati yang tinggi terhadap sesama manusia. Yang ketiga, jangan membeda-bedakan golongan, suku, ras, ataupun agama. Jadi, ketika kita mau menolong seseorang, jangan melihat status sosialnya. Bantu saja. Yang keempat, menghormati orang lain. Yang kelima, menunjukkan sikap sopan santun terhadap siapa saja. Itu beberapa contoh pengamalan Pancasila yang kedua. Bagaimana dengan Pancasila yang ketiga? Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Beberapa pengamalan Pancasila yang ketiga diantaranya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan berpecah belah. Menghormati suku lain, tidak menghasut orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan. Contohnya, menyebarkan kebencian.
Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat menunjukkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Beberapa pengamalan Pancasila yang keempat. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk menentukan sesuatu. Berikutnya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Mengembangkan suasana kekeluargaan dalam bermusyawarah. Contoh lain, menghormati keputusan rapat. Itu beberapa contoh pengamalan Pancasila yang keempat. Dan ingat, masih banyak lagi yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya, mengenai contoh-contoh pengamalan Pancasila yang keempat, kalian bisa baca di sini. Itu beberapa contoh pengamalan Pancasila yang keempat. Berikutnya, Pancasila yang kelima. Pancasila yang kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa saja contoh pengamalannya? Di antaranya, bersikap adil kepada siapa saja. Berikutnya, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mengenai materi hak dan kewajiban, nanti akan ada penjelasan secara khusus. Hiduplah dengan pola hidup yang sederhana. Contoh lain, menghormati hak-hak orang lain dan berbuat hal-hal yang tidak merugikan orang lain. Itu beberapa contoh yang sesuai dengan pengamalan Pancasila yang kelima. Oke, itu tadi penjelasan mengenai pengamalan Pancasila. Sekarang, yuk kita praktekin perbuatan kita apakah sudah sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kita belajar sedikit demi sedikit untuk bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak penjelasan Pak Henry. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.